أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. فلما استيأسوا منه خلصوا
falamma stay'asu, maka ketika mereka putus asa, minhu, dari putusannya, khalasu, mereka berunding, najiyya, dengan berbisik-bisik, qala, yang mereka berkata, kabiruhum, dari yang paling tua, alam ta'lamu, tidakkah kamu ketahui, anna abakum, bahwa ayahmu, qad akhadha alaikum, telah mengambil dari kamu, mausiqan, satu janji, minallahi, dengan nama Allah, wa min qabl, dan sebelum itu, ma farrattum, kamu telah menyia-nyiakan, fi Yusuf, tentang Yusuf, falan abraha, sebab itu aku tidak meninggalkan, al-ardh, negeri ini, hatta ya'adzana li abi, sampai ayahku mengizinkan kembali, au yahkumallahu li, atau Allah memberi keputusan kepadaku, wa huwa, dan ia, khairul hakimin, pembuat keputusan terbaik. Irji'u, kembalilah, ila abikum, kepada ayahmu, faqulu, dan katakanlah, ya abana, wahai ayah kami, inna banaka, sungguh anakmu, sarqa, telah mencuri, wa ma syahidna, dan kami tidak menyaksikan, illa lima, selain apapun yang alimna, kami ketahui, wa ma kunna, dan kami tidak mengetahui, lil ghaibi hafizin, apa yang dibalik semua itu, was'an,
Innahu huwa sungguh ialah Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Hakim yang maha bijaksana. Wa tawalla dan dia berpaling anhu dari anak-anaknya. Wa qala seraya berkata, ya asafa duhai duka citaku, ala Yusuf terhadap Yusuf, wa biyaddat ainahu dan kedua matanya menjadi putih, minal huzn karena bersedih, fahuwa kadhim dan menahan amarah. Alhamdulillah ada melihat orang bersama-sama untuk bersilaturahim dan juga menimba ilmu, karena ikhwatullah rahimahumullah an-nu'an yang harus usahibah, ilmu itu akan menjaga pemiliknya, sedangkan as-sahibul mal, pemilik harta, itu akan menjaga hartanya. Jadi kenapa kita tidak mau meninggalkan majelis ilmu? Karena ilmu yang akan menjaga pemiliknya. Beda dengan kita memiliki harta, kita yang menjaga harta. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menyebutkan bahwa Rasul pernah bersabda tentang majelis ilmu, idza marartum bi riyadil jannah, jika kamu melewati taman-taman surga, maka farta'u singgahlah dalam sana. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Qala ila dzikr. Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, yang dimaksud taman surga itu adalah orang-orang yang berzikir, berkelompok, berhalaqah atau bermajelis. Inilah yang disebut majelis ilmu. Jadi walaupun dalam keadaan dingin gitu ya, harus disibut di kamar gitu, atau apanya ayah halu masih dulu gitu ya, sambil ngopi. Tapi kenapa kita masih bermajelis? Itu bukan untuk di dunia, tapi kita sadar bahwa ada hal yang harus kita kumpulkan nanti di akhirat. Dan ini salah satunya. Rasul menyebut majelis ilmu itu adalah taman-taman surga. Kemudian di majelis ilmu kita akan bertemu dengan orang, dengan sahabat, dengan teman, yang dimana temannya itu kan temannya sejati. Kenapa disebut teman sejati? Karena teman dalam satu majelis, yang disebut teman sejati itu adalah teman yang sebagaimana namanya, sonik, teman yang berani berkata jujur walaupun pahit. Jadi kalau salah yang menyalahkan, kalau benar yang membenarkan, bukan terbalik. Ketika kita berbuat salah ditutupi sehingga dibenarkan. Makanya Imam Ibnu Qayyim pernah menyebutkan tentang guru beliau gitu ya, pada suatu hari, bahwa ketika seseorang sahabat memandang wajah beliau atau mendengarkan nasihat beliau, serta semua seakan-akan kesusahan
miro sasarangan sarang si ibu eta tuh yang beranaos yang geratapang sarang si bapak eta si ibu eta bukan malah emang naos ini si ibu eta si bapak eta. Nah itu justru terbalik ya. Jadi sahabat sejati adalah sahabat yang kita tuh rindu, terus ketika bertemu melihat wajahnya itu penuh dengan gembira, seakan-akan dunia itu menguatkan, menegarkan dari sekian banyak masalah yang kita hadapi. Itulah kenapa kita mempertahankan majelis itu. Mudah-mudahan dari kumpulan halaqah kecil ini menjadi apa yang disebutkan Nabi taman-taman di surga. Kita masuk ke ayat bahwa ada titik di mana ternyata puncak kesedihan Nabi Yakub ada di mana adiknya Yusuf Bunyamin pun akhirnya ditahan dengan kerajaan Mesir oleh Nabi Yusuf sampai akhirnya ada disebut di sini memutih wajah mata Nabi Yakub seorang ayah ketika mendengar Bunyamin itu ikut bicara. Jadi Nabi Mesir yang berdua. Maka kalau dengan bahasa biasa kenapa mati saking sedihnya karena kapur ditinggal Yusuf, akhirnya ditinggal adiknya Bunyamin. Maka dengan jawaban yang indah Nabi Yakub hanya bisa bersabar, tapi sabarnya dengan sabar yang jamil gitu ya. Kan ada sabar yang jelek berarti ada sabar yang bagus, baik, ada sabar yang jelek. Nanti kita bahas. Sabar itu pahit, bahkan sampai Nabi Yakub ini menjadi buta, dalam arti tidak bisa melihat gara-gara kesedihan. Berarti pahit bu dikandung genteng, apalagi ditinggalkan orang yang tersayang, baik ditinggalkan anak, ditinggalkan harta, orang tua, orang terdekat dan lain hal sebagainya. Makanya kan kalau kita lihat dengan kalimat as-sabru, sobaro itu artinya sabar itu adalah nama buah. Sabar itu nama buah gitu. Tapi nama buah anu pahit gitu. Kalau secara bahasa gitu ya, kalau kita lihat secara bahasa. Jadi sabar itu adalah salah satu nama buah as-sabr. Tapi buahnya pahit gitu. Cuma si buah ini tuh bisa menjadi obat. Soalnya dikurang buah pahit dengan obat Batrawali pahit. Apa bu? Mahoni pahit tapi jantan obat pahit bisa. Nah ini yang disebut dengan sabar secara bahasa. Jadi pahit tapi bermanfaat. Makanya secara syariat nanti sabar itu adalah menahan jiwa untuk tidak mengeluh pertama. Berarti kalau mengeluh dengan lisannya. Kemudian yang kedua dengan menahan diri untuk tidak menarik-narik atau merobek-robek baju. Juyub itu ini kerahnya. Jadi secara syariat seperti itu. Jadi menahan diri itu secara syariat. Kenapa menahan diri? Karena tidak semua, sekali lagi tidak semua takdir Allah itu bisa kita kendalikan. Makanya sabar itu nanti dibagi dengan 3. Satu, sabar dalam taat. Dalam taat pun perlu sabar. Seperti Nabi Yakub harus taat kepada Allah dengan semua takdir yang beliau alami. Kemudian yang kedua adalah sabar terhadap hal-hal yang diharamkan, makanan-makanan yang hal-hal yang sumber. Kemudian yang ketiga ini paling penting, sabar dari takdir Allah atau sabar dari musibah Allah. Nah 3 bentuk sabar ini yang biasanya dipaparkan oleh seluruh ulama. Makanya dalam surah Al-Baqarah karena belum aku bisa dilihat khauf. Jadi yang pertama yang akan diuji oleh Allah itu kan kesannya nanti memang kesabaran. Yang diuji pertama ini adalah rasa takut.
rasa takut gitu ya, urutannya. Kenapa? Karena rasa takut ini yang akan mengancam nyawa. Upami jalmi tos gaduh rasa takut mengatur tina dirina hiji moal tiasa beraktivitas, moal tiasa beramal. Upami jalmi tos kasieuna seueur nya takut terbilang siga urang lain ada al-maghfirah kumaha lamun masih al-maghfirah kaayaan siga di Gaza tangtos moal tenang harus oke gitu kan, moal tenang aktivitas oke. Itulah kenapa Allah menyebutkan takut yang pertama harus sabar dalam keadaan takut. Jadi kalau Allah cabut nikmat aman ini, maka manusia tak akan bisa apa-apa. Sholat moal tenang, ngaos moal tenang, kan tenang tidur gitu ya, kan tenang damel gitu, kan tenang ibadah. Jadi nikmat yang pertama adalah rasa aman. Itu ya, rasa takut. Kemudian ya harta juga sama. Rasa takut terhadap harta juga sama. Ibu atau bapak sumpi ke al-maghfirah nangge sepatu anu hargana 5 juta. Kira-kira calik di masjid teh ngemutang sepatu, ngemutang sendal atau fokus ngawas gitu. Ya pasti ngemutang sepatu kan, kala eta sepatu di mes-mes ngalieur deui. Kenapa mikiran sepatu? Karena sepatunya lebih mahal dari pengajian gitu kan. Jadi rasa aman itu baik rasa aman terhadap ancaman, rasa aman terhadap harta yang ditinggalkan, itu menjadikan nikmat yang sangat luar biasa. Itulah definisi seorang muslim, ibu bapak. Kenapa definisi seorang muslim? Nabi itu pernah bersumpah tentang rasa aman. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi bersumpah 3 kali tentang rasa aman. Para sahabat bertanya, "Ruas, wahai Rasul, kenapa engkau sampai bersumpah 3 kali bahwa seseorang itu tidak disebut beriman?" Maka Rasul menjawab, "Siapakah itu?" Kata para sahabat. Rasul menjawab, "Orang di mana tetangganya tidak merasa aman selama dia ada di sampingnya." Jadi hati-hati, berarti kalau ada tetangga kita yang tidak nyaman, tidak merasa aman dengan kehadiran kita, dengan perilaku kita, Rasul bersumpah 3 kali, itu bukan orang yang beriman. Termasuk dalam majelis, kalau kehadiran kita, kehadiran saudara kita tidak menjadikan kita nyaman, risih, gitu ya. Pamibasa aya nama dijulidan, ditoksikan, gitu. Berarti ada yang salah dengan perilaku kita, ada yang salah dengan majelisnya. Majelis itu menenangkan, muslim itu menenangkan. Mungkin boleh kita observasi nanti ketika di kampung, di lembur, ya, apabila ada perilaku kita yang tidak nyaman di mata tetangga kita. Jadi iya, definisi muslim begitu gitu ya. Definisi muslimah selamat dari lisannya, dari perbuatannya, dan amal saling menjaga. Makanya sabar dalam ketaatan itu penting. Dan sama Nabi Yakub pun selaku kemanusiaan yang sedih, walaupun sabar, beliau ini kan Nabi, otomatis sabarnya sabar paling tinggi. Nyata tapi secara manusia mata buta oke, berarti nangis gitu, merasakan kaperih, merasakan rasa sakit ditinggalkan seorang anak yang beliau cintai, gitu ya. Ya kita juga sama, walaupun satu saat ya dah, dunia ini kan negeri ujian dan kebinasaan, sedangkan akhirat adalah negeri balasan dan negeri keabadian. Ini clue-nya ya Bu ya. Kenapa para nabi menjadi kuat? Pelajaran yang kedua adalah dunia ini adalah negeri ujian dan negeri kebinasaan, sedangkan akhirat itu adalah negeri balasan dan negeri keabadian. Jadi yang sampai saat ini tinggal di dunia pasti dikumaha, pasti diuji.
Kemudian pasti apa? Pasti tidak akan selama-lamanya, karena dunia ini fana. Atau geuning aya geuning anu teu damang pasti bakal damang. Pasti bakal damang. Makanya nanti dua kemungkinan. Satu, seorang yang diuji itu, contoh dia diuji dengan kemiskinan, dengan rasa sakit. Sakit itu ada dua berarti ya. Ada sakit hati, ada sakit fisik. Contoh diberi ujian oleh Allah berupa penyakit tos puluhan tahun teu damang-damang. Cek katangi nate, cek rencana nate, aduh ya Allah nih karunya teuing eta mah. Teu acan damang wae cenah panyawan teh. Atau diberikan rasa sakit hati ku carogena misalkan disalingkuhan, atau napi ku bojona disalingkuhan terus sakit hati gitu. Kemungkinannya dua, satu dicabut ujiannya, diberhentikan ujiannya, kemudian diberikan kenikmatan. Tadi anu teu damang yang teu damang. Anu sakit hati istilahnya kalau dilepaskan ujian dirinya diganti dengan sesuatu hal yang lebih membahagiakan. Atau yang kedua, Allah matikan jasadnya sampai dia menerima ujian dengan keadaan sabar. Jadi upami teu damang namanya, misalkan teu damang teh puluhan tahun, terus kalau teh tetap teu damang keneh, tapi dalam keadaan sakit, mati nanti, meninggal nanti, berarti dia meninggal dalam keadaan penyakit, dalam keadaan kira-kira dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Upami sabar mah berarti dia meninggal dalam keadaan bersabar. Insya Allah husnul khotimah. Itu luar biasanya gitu. Kalau sakit hati, misalkan sakit hati selalu datangi nanti, ya Allah eta cenah meni didolimi ya eta si ibu eta gitu. Si bapak eta meni didolimi dugi ka ngaturkeun eta macananya. Didolimi kudu jantung capek, kudu jantung bojo. Kumaha nya eta? Kalau dia bersabar, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan di kuburan para ustana berarti disetop gitunya rasa sakit hati ini. Nah itu jadi sadar bahwa Allah itu satu akan cabut di dunia ujiannya sebelum dia meninggal, atau yang kedua Allah matikan dalam keadaan diuji. Walaupun nanti ketika di kuburan dia tidak akan merasakan apa-apa, berarti meninggal dalam keadaan sabar. Makanya kan pahala sabar tidak terbatas. Pahala nanti kurang terbatas. Oh ya maraos bu, anu diuji dalam keadaan kok Allah dimatikan dalam ujiannya. Wah, ngomong sabar, sabarna luar biasa berarti husnul khotimah sareng dibersihan pahala agung bisa. Tentunya ada di kuburan momal kamus naon, kuburan jasanya terus berarti di akhirat dia mendapatkan keabadian, balasan atas apa yang dia laksanakan di dunia. Ingat bahwa akhirat negeri balasan, negeri keabadian. Jadi orang bakal dibalas. Lamun aya nu jelek dibalas dengan kejelekan, kalau ada yang baik dibalas dengan kebaikan. Gitu ya. Sampai nanti kita mendapatkan keabadian di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara kemanusiaan Nabi Yakub juga perih dugika tetiasa ninggal saking nangis, berarti nangisna kabayang kamu aya jalmi diuji dugika nangisna si matana nepi ka buta, berarti nangisna kumaha? Lamun ti urang berarti meureunna sadinten terus meureun nangis agak geuing gitu. Itu sekelas apalagi kita. Tapi kesabaran yang menjadikan Nabi Yakub kuat dan hebat dan bertahan dari semua ujian yang Allah berikan. Itulah yang